Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Irfan TW. Nah, kali ini saya akan belajar mobil nih. Ditemani saya nama teman saya ini, teman namanya siapa? Akamsi TV. Akamsi TV. Oke. Di sini saya mulai untuk pertama kalinya belajar setir mobil ya teman-teman. Ya mumpung gratis ini ada teman saya daripada ke kursus ya, beli mahal, nggak ada duit, maninya nggak ada mani. Oke, kali ini kita mulai saja langsung ya teman-teman. Kita mau cari lapangan dulu. Bye. Oke, jadi kalau belajar mobil itu pertama-tama kita nyalain dulu untuk mesinnya. Terus kalau gigi satu itu ini maju ke depan ya. Nah, jadi pertama-tama kita masukin gigi dulu, gigi satu ke depan. Nah, terus kita gas pelan-pelan sambil kopling pelan-pelan ya, kita lepasin. Nah kalau masuk gigi duanya, kita turunin dulu ke bawah. Nah ini gigi dua udah masuk, nah lepasin pelan-pelan tuh. Nah gitu ya teman-teman. Nah di sini saya akan belajar itu belajar mobil, mumpung ada mobil dari kantor, mobil gratis daripada ke kursus mahal nggak ada duitnya. Jadi saya minta bantuannya dari Akamsi TV, minta bantuan untuk setir mobil. Siapa tahu kan nanti ada duit punya mobil ya kan. Amin. Punya mobil Pajero ya kan. Ya lebih baik sih Fortuner juga nggak apa-apa sih, bagus Fortuner sih. Tuh, lu perhatiin lo kalau belajar mobil itu yang pertama kita yang pasti teorinya dulu ya. Biar teori. Pasti nanti lu praktek itu nggak grogi gitu, biar lu udah tahu rasain. Intinya itu teori dulu baru praktek gitu ya. Bener. Nih kalau udah belokan kayak gini, nih kita send dulu, tinggal pakai tangan juga bisa. Nah di satu, kita langsung di satu, belok pelan-pelan, kita tengok kanan kiri, oke. Terus masukin gigi dua lagi nih. Sementara kita belajar di perumahan dulu teman-teman. Soalnya di sini kondisinya lapangan itu jauh. Itu kemarin kita survei di lapangan sana itu dipagar semua. Dipagar semua itu teman-teman. Iya, di komplek kita belajar di komplek. Pak. Nih lu coba mulai dari Nah, sini. ini saya nih mau belajar ya teman-teman. Tolong perhatikan ya teman-teman. Oke. Nah ini gimana nih mas caranya? Ya lu tekan pelan-pelan koplingnya, kopling. Lu masukin gigi dulu, gigi satu. Nah itu lu rem tangan, lu lepas pelan-pelan. Nah ya oke. Ya gas pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nah kopling pelan-pelan. Nah oke. Lu perhatikan setirnya. Nah terus lu agak gas sedikit terus masukin gigi ke belakang, Langsung gigi dua gitu. Gigi dua dulu, yang gigi 4. Oke. Nah itu udah masuk gigi 2. Nah ya lu pelan-pelan aja untuk sementara. Kalau belajar itu pakainya gigi 2 dulu aja. Yang penting lu lancarin dulu, lu mesin dulu untuk setirnya ya, tangan lu. Iya, ini tangan biar lemes dulu gitu ya. Iya, oke. Kalau misalkan buat tikungan itu gimana itu mas? Kan kita nggak bisa. Sen, lu pakai sen. Kalau sen pakai kanan. Nah ya lu pelan-pelan, lu jangan injek. Kalau pas di belokan itu jangan injek gas. Ya oke, siap. Ya lu pelan-pelan aja. Oke. Pelan-pelan. Gigi 2 aja dulu. Nah kanan lagi, kalau kiri gitu. Lalu biasakan lu lihat spion kanan kiri. Iya. Dapat apa enggak gitu. Berarti kalau ini pakainya perasaan gitu ya? Iya, kita harus pakai perasaan. Nah, pelan-pelan. Ini baru pertama bawa mobil ini mas. Iya makanya kalau di ini tuh harus bisa, di teknik itu harus bisa. Pelan-pelan. Jadi rada kaku ini mas. Ya
Nah, sebenarnya kalau menurut gue sih lebih enak belajar mobil ya dibanding motor. Karena apa? Kalau mobil itu kan karena emang roda 4 ya, jadi kita itu nggak bakal jatuh ya. Paling resikonya ya kalau ini pas di jalan-jalan sempit. Jalan sempit gitu ya, rame, Iya, nabrak rame. gitu ya. Harusnya lu lebih enak belajar mobil dibanding motor. Kalau motor kan cuma roda 2 doang. Tuh. Lu perhatiin kanan kiri. Lu misalnya sekiranya ini jalan kiranya mobil kita itu masuk gak nih? Gitu. Oh gitu ya. Berarti pakainya harus pakai perasaan gitu lah intinya. Iya, ya, pakai insting. Kita itu harus pakai insting. Misal kita nyalip juga misal ada papasan mobil tuh. Mobil juga kita harus perhatiin. Mobil itu kita kalau nyalip itu dapat nggak? Kalau misal nggak dapat ya kita mending ngalah gitu. Mending kita gitu ya. Mending daripada kita mobil kita kena gitu ya. Iya, daripada kita nanti adu karbo kan, lebih baik kita ngalah gitu. Dan pastikan kalau mau nyalip itu lu harus tengok kanan kiri gitu. Kanan kiri lu lihat. Nah ini gunanya spion ini buat apa nih Mas? Ya kita mau lihat di belakang ada mobil nggak gitu. Tapi kan biasanya kalau misalkan orang awam nih Mas ya, kayak saya nih mau lihat belakang aja sih kayaknya kakuk banget gitu Mas. Ya lu lihat gitu. lu lihatnya itu aja, lu hanya sekilas aja gitu memang sekiranya kosong. Kalau ada kosong misalnya di depan kita itu ada mobil, kita main sen kanan, lu lihat belakang dulu kosong apa enggak, baru lu udah mulai nyalip gitu. Lu kalau enggak lu klaksonin kayak gitu. Takutnya ada orang di belakang gitu ya. Ya kalau belajar mah kita lemesin setir dulu aja. Ntar kalau masalah turun ke jalan raya mah gampang sih. Pokoknya nanti kalau jalan raya itu kalau setelah lu paling enggak sih seminggu ntar baru nanti kita belajar di jalan raya gitu. Penting lu lemesin setir dulu gitu lu harus bisa ngimbangin, ini jaraknya sekian gitu kan gitu. Misalnya ada papasan mobil, lu tengok kanan kiri, ban mobil kiri kita itu dapat nggak gitu. Berarti spion kiri itu ya, spion kiri itu gunanya buat ya bodi kita pas gitu ya. Iya, bodinya pas enggak nih. Kita nginjek, yang penting kalau untuk jalur kanan ya yang penting lu coba kanan ya. Iya, misalnya pelan-pelan. Ya kalau untuk kanan yang penting kalau masih awam mah yang penting kita jangan makan jalan orang aja gitu. Iya. Yang penting jalur kita bener ya, insya Allah kita itu bakal selamat gitu. Ntar kalau udah bisa lu bikin SIM ya kan, takutnya di jalan ada ini kan, ada rahasia atau apa. Kalau walaupun kita nggak ini, kalau di jalan ada apa-apa yang pasti yang ditanyakan itu SIM. Iya. Gitu. Nggak mungkin ahlinya apa enggaknya gitu ya. Iyalah. Nah di sini lu coba belajar parkir dulu. Nah, ini berhenti. Sen kanan. Terus lu masukin ya? Iya, gigi satu masuk. Terus lu lepasin ini. Setirnya lu belokin dulu. Lepas pelan-pelan lagi. Ini lepas pelan-pelan ya. Iya, oke, ayo jalanin. Ya, lepas pelan-pelan. Oke. Sip. Nah, baru lu masuk gigi. Lu erin biar mundur. Ya, ini oke teman-teman. Nah, gitu ya. Oke, lu lepas pelan-pelan koplingnya, nggak usah pakai gas ya. Lu rem. Masukin gigi satu lagi, baru diputer. Langsung diputer ya? Iya, oke, siap. Nah, lepas simpan lagi. Ini belajar parkir. Sebenarnya kalau kita udah tahu teorinya sih mudah sih kalau belajar. Bisa ngimbangin ini mobil. Yang penting bisa gitu ngimbangin aja. Masukin gitu. Bisa, yang penting kita bisa ngimbangin. Gini, gigi satu rasanya kayak gini, gigi dua rasanya kayak gini ya, lu bisa ngimbangin. Nah, yang penting kita slow. Kita kalau mobil itu kan nggak bisa nyalip sembarangan, lu harus lihat kanan kiri. Harus sabar intinya ya Mas ya. Iya. Kalau bawa mobil ya. Nah, kita muter-muter aja dulu. Ya 1 kali, 2 kali, 3 kali udah mulai. Ini lu harus. Jadi setiap belajar itu ya teman-teman, buat teman-teman yang mau pengen belajar mobil. Jadi kalau mau belajar itu setiap hari kita itu harus ada perkembangan ya teman-teman. Misal kita harus bisa ngerasain, hari kemarin
kayak gini. Jadi untuk hari kedua ketiganya kita itu harus bisa ngerasain harus ada perubahan biar kita itu cepet bisa gitu. Nanti kalau udah gigi 2 sekiranya udah mulai lancar, lu coba masuk gigi 3 gitu. Jadi dilancarin dulu gitu ya. Dilancarin dulu. Yang penting lu lemesin dulu setirnya, tangan lu biar enak gitu kan. Baru lu nanti belajar masukin gigi, biar ketika lu masukin gigi misal dari gigi 1 ke gigi 2 biar setirnya itu nggak oleng gitu loh. Oh iya. Berarti lu fokusnya ke ini aja, ke depan gigi. Seimbangan ya. Ya seimbangan gitu ya teman-teman. Sebenarnya kalau kita ada keniatan buat belajar sih apapun bisa ya, karena kita bisa itu karena terbiasa, nggak bisa karena kita belum pernah mencoba. Intinya gitu sih teman-teman. Jadi jangan pernah takut untuk belajar sesuatu ya, mau belajar mobil, mau belajar apapun, intinya segala sesuatu itu emang kita harus terbiasa. Sama kayak gue dulu juga, justru gue dulu gue waktu belajar mobil itu gue nggak ada yang ngajarin loh. Oh, berarti belajar sendiri. Iya, waktu gue kerja kan mobil sering nganggur gitu kan, karena nggak ada yang ngajarin. Gue waktu itu kalau nggak salah itu di Jakarta Barat ya, awas dulu kirinya nggak ya? Iya. Waktu itu kan gue di lapangan mobil nganggur ya, karena gue pengen bisa, gue waktu itu minta tolong sama temen gue nggak mau ngajarin. Ya udah gue coba belajar. Pertama kali gue belajar gue maju mundur tuh. Padahal sama aja sih, kalau kita baru megang setir itu kelihatannya satu jalan ini tuh kemakan kita gitu semua ya, kemakan mobil ini semua, tapi ternyata itu enggak. Itu setelah gue pelajari ya, gue coba belajar ya, gue tengok kanan kiri akhirnya sendiri gitu ya. Bisa sendiri. Udah berapa hari gitu, akhirnya gue baru beraniin turun di jalan raya. Bahkan gue langsung masuk tol tuh. Masuk tol? Iya, Jakarta Merak tuh. Iya, gue coba beraniin lebih enak di tol sih sebenarnya daripada di jalan sempit. Kalau di jalan sempit kan risikonya kita itu nyenggol mobil orang ya kan, apalagi banyak motor. Tahu sendiri kalau di Jakarta, kalau di sini di Tegal ini masih enak ya, karena jalannya juga masih enak, belum macet. Kalau di Jakarta udah riweh banget, lihatnya udah rancu, udah berantakan. Tapi kalau di sini masih enak, harusnya lebih leluasa sih. Kalau untuk belajar mobil di sini tuh lebih luas, lebih enak lah. Belum banyak mobil. Iya, belum banyak mobil, risikonya itu kecil lah dibanding di Jakarta. Gitu. Lu coba masukin gigi 3 deh. Ini udah mulai ini, lu gigi 3 lu lurusin aja, set. Nah, itu udah masuk gigi 3. Ini gigi 3 geter gini ya? Ya, karena gas lu tuh nggak terlalu gede. Kalau dimasuk gigi 3 itu minimal 20 lah. 20 itu udah mulai ini. Gitu ya teman-teman. Kita lagi ada di Grand Texin, di komplek Grand Texin. Kebetulan dekat mes juga sih, dekat kantor kita juga. Jadi kita belajar di sini dulu, karena dari kemarin kita itu nyari lapangan tuh di portal semua. Jadi kita belajarnya di komplek. Yang udah izin sama satpamnya nih. Yang penting kita izin sama satpam, dan alhamdulillah satpamnya juga ngizinin, enak. Warga sini juga enak-enak kan. Oke. Ini hari berapa ya? Ya pokoknya untuk hari ke berikutnya lu harus ada perubahan gitu. Ya, jadi gitu ya buat teman-teman, kalau misal kalian mau pengen belajar mobil jangan pernah takut ya teman-teman. Intinya kita itu harus yakin bahwa kita itu bisa. Kalau kita nggak yakin, maka ya begitu juga deh, kita itu bisanya akan lama. Tapi kalau kita yakin kita pasti bisa nih, pasti bisa. Kalau misal kita nggak ada buat modal buat kursus mobil, ya lu coba minta tolong sama teman-teman lah yang sekiranya bisa mobil, yang pasti juga yang sudah terbiasa bawa mobil ya. Jangan karena apa,
biasanya bawa mobil ugal-ugalan itu udah dari pertama kali kita belajar. Kalau kita belajarnya udah ugal-ugalan, kedepannya pun pasti bakal ugal-ugalan gitu. Karena yang sepengalaman gue tuh, pengetahuan gue juga itu, yang gue amati ya, orang-orang yang bawa mobil itu gitu ya. Temen gue banyak sih, ada yang bisa mobil semua gitu, ada yang bawanya enak santai gitu, ada juga yang bawanya ugal-ugalan. Tapi ternyata itu tergantung dari pertama kali kita belajar. Kalau belajar kita itu enggak ini, coba agak ke depan lagi deh, coba parkirnya agak ke depan lagi. Nggak apa-apa, lu depannya sono gitu. Intinya gitu ya teman-teman, kalau kita pengen nggak bawa ugal-ugalan, dari pertama kita belajar itu kita harus pelan-pelan, kita harus bisa merasakan bawa mobil itu nyamannya itu seperti apa gitu. Kalau misal kita duduk di belakang, kita bisa ngerasain kan, oh supirnya nggak enak nih bawanya nih. Nah berarti ketika kita duduk di belakang pun kita harus bisa ngerasain, oh iya kita aja dulu waktu di belakang tuh rasanya nggak enak. Berarti gimana menjadi pengemudi yang baik, yang nggak kasar ya bawanya ya. Kita juga harus, misal mau belajar, kita harus belajar yang ya kalau bisa sehalus mungkin lah, senyaman mungkin, biar yang numpang itu enak ya. Biar numpang enak. Ya alhamdulillah gue selama bawa mobil gue nggak pernah ugal-ugalan, karena gue terlatih itu ngerasain kenyamanan itu pas jadi supir Bluebird ya, supir taksi. Karena itu harus bawanya harus bener-bener pelan banget. Yuk kaki keras banget nih. Kita bawanya harus pelan banget. Karena apa, kadang bawa pelan aja gue tuh masih ngerasa kayaknya masih kurang enak gitu. Tapi alhamdulillah sih untuk customer komplain gitu ya. Customer gue itu alhamdulillah nggak pernah ada yang komplain ke kantor gitu. Udah masukin gigi 2 cas. Iya. Lu biasain biasain kalau mau masukin gigi itu jangan lihat ke giginya. Soalnya belum terbiasa ini. Masih ada kakuk, kalau orang Jawa itu kakuk. Awas, nunggu dia dulu. Yo, masa nggak kayak gitu? Ya iyalah, pasti mati. Yo. Kalau belok, kalau gigi 2 itu lu harus bisa ngimbangin gigi bukan gigi sih, antara kopling dan gas. Lu jadi harus bisa mainin kopling sama gas. Dua-duanya harus main berarti ya. Iya, jadi lu harus ngelepasinnya seimbang sama ini biar nggak mati gitu. Takutnya kalau di jalan raya, kalau kita mau main gigi 2 di saat posisi macet, kita nggak bisa mainin gas sama kopling, yang jelas pasti 100% mati. Apalagi kalau pas tanjakan ya. Ini ntar lu di sini masih jalan rata sih ya. Kalau lu harus belajar juga tuh di jalan posisi nanjak antara dan turun. Tuh yang susah kalau nanjak, lu harus bisa ngimbangin. Kalau posisi nggak macet sih enak tuh. Kalau posisi tuh kalau turun, berarti kalau turun misalkan ini turun nih, tuh ya kopling apa nggak usah? Ya nggak usah, lu mainin rem aja. Oh berarti gigi masuk aja begitu? Gigi masuk aja. Gigi 2 apa gigi 1 tuh berarti? Ya biasanya kalau ya tergantung turunannya sih. Kalau itu gigi 3 juga nggak masalah sih. Yang penting lu mainin rem aja. Nah kalau di tanjakan, yang lu harus pelajarin itu apa? Rem tangan lu harus main. Nih kalau posisi mau belok kayak gini, lu turunin gas, lu turunin gigi. Nah, belok biar nggak mati. Ya, turunin gigi 2. Langsung belok, awas nyangkut belakangnya. Nah. Gitu. Ya, ini yang nggak mati jadinya nih ya. Iya. Jadi antara kopling sama gas itu memang benar-benar harus seimbang biar nggak mati. Karena kalau gasnya terlalu kecil ya pasti mati. Gitu. Susah-susah gampang sebenarnya Mas. Susah gampang sih. Yang mobil kayak gini.
Ya karena kita itu tangannya main semua loh, badan kita dari tangan dua-duanya main, kaki dua-duanya juga main. Sebenarnya lebih ribet dibanding motor, cuman bedanya enaknya nggak jatuh gitu. Lu coba belajar parkir lagi, lu turunin gas, lu belok, kalau dari sini langsung jadi harus pastikan lihat sen kanan kiri ya gitu. Nah buat teman-teman yang di sana kalau mau belajar, pastikan ya teori kalian itu harus paham dulu, karena kalau kalian pengen belajar mobil nih hanya sekedar lihat doang tapi nggak memahami teorinya ketika kalian megang setir itu udah pasti beda. Yang jelas kalian itu bakal mati-mati dulu. Yang pasti sih kalau pengen cepet bisa, buat teman-teman yang di sana ya pastiin kalian itu belajarin pahami dulu teorinya. Kalian harus paham dari gigi, kopling, gas, kalian itu harus bisa memahami ya teman-teman. Nah contohnya seperti ini kita mau belajar parkir, contohnya seperti ini ya. Jadi antara lepas kopling sama gas itu harus seimbang biar ketika kita parkir itu nggak mati. Itu kebanyakan kalau orang baru bisa itu pasti ketika parkir itu pasti bakal mati-mati terus. Karena apa? Dia biasanya itu langsung lepasin kopling dan nggak diseimbangin sama gas gitu ya teman-teman. Nah lo masukin lagi gigi 1. Kalau di kursus mah lu bener-bener harus ini, lo harus tahu, harus dikeber sehari itu harus ada perkembangan. Hari kedua biasanya kalau masalah itu ya masing-masing sih, ada yang sebulan, ada yang 1 minggu, tergantung orangnya juga sih. Kalau orangnya cepat bisa ya kadang 3 hari 1 minggu juga udah bisa turun ke jalan raya sih. Tapi kalau biasanya ada yang susah biasanya sampai sebulan. Itu biasanya kalau cewek sih. Kalau cowok mah kebanyakan rata-rata ya rata-rata bisa gitu ya, rata-rata bisa cepet. Ini kita udah muter udah berapa kali nih? tiga ini nih. Juga ini pala lu udah 5 kali biji. Nah biasakan mukanya biasa aja. Mukanya slow gitu. Ntar kalau lu udah bisa gue belajarin nyetir sambil tiduran. Di tol juga bisa ntar lu belajar kayak gitu, tapi nanti ini udah mulai enak ya kan. Lu harus bisa ngerasain, oh rasanya gigi 3 kayak gini, gigi 2 kayak gini. Lu harus bisa ngerasain perkembangannya itu kayak gimana. Biasanya kalau orang lupa kan, oh gigi ini rasanya kayak gini, gigi 2 kayak gini. Itu biar nanti kalau lagi di jalan raya itu pas posisi macet lu bisa ngimbangin. Biasanya sih kalau gua biasanya pakai gigi 2 sih. Kebanyakan gigi 2 ya? Gigi 2 aja. Kalau gigi 1 itu kebanyakan nanti pas awal jalan.
Awal jalan kebanyakan kalau nggak gigi bayi itu mati, tapi kalau gigi dua enggak sih. Ini masing-masing sih, semua supir itu pasti masing punya trik masing-masing, nggak semuanya sama, punya praktek sendiri lah, praktek sendiri gitu ya. Punya trik sendiri-sendiri, punya cara masing-masing. Kalau teori satu semua ya, sama. Pokoknya 1 jam harus bisa kalau belajar sama gue. Soalnya kadang gue jujur paling males ngajarin mobil karena gue trauma sama kakak ipar gue waktu itu belajar mobil, tapi bukan gue yang ngajarin, situ abang gue. Waktu itu dia posisi di turunan, bukannya direm malah digas. Kalau nggak berarti langsung itu posisi pas di turunan tikungan, tikungan itu jurang. Itu bener-bener abang ipar sama abang gue itu dia rebutan setir. Kalau nggak dibelokin ya itu udah terjun ke jurang tuh. Makanya gue kalau naik mobil sama orang baru belajar gue tuh agak sedikit trauma. Makanya kadang gue males ngajarin mobil itu kayak gitu, karena gue udah bener-bener trauma. Makanya udah banyak yang minta belajarin mobil tapi gue trauma, takutnya kayak gitu. Banyak kan pelan-pelan suruh nginjek rem, nginjeknya gas tuh kebanyakan kayak gitu. Nah lu harus pahami belok nih, misal dapatnya segini, lu harus bisa, insting lu harus main gitu lo harus bisa ngerasain ya, bisa ambil dari jauh gitu ya. Iya, jangan lu main asal belok-belok aja, lu juga harus bisa ngerasain. Insting lu tuh harus main, feeling lu harus dapat gitu loh. Feeling gua dapatnya segini, ya berarti kalau belok berarti gua harus depannya harus kayak gini, harus masuk dulu yang lebih. Kalau masuk ke kanan biasanya kita ambil dari sebelah kiri dulu baru ke kanan gitu, biar ban belakang itu nggak nyangkut gitu. Ini kayak misal mau belok kanan nih, nah lu perhatiin tuh, nah lu ambil agak kirinya agak lebaran, nah kayak gini kan ya. Nah gitu. Kalau belok ke kiri lu agak, ya lu sering lihat balap mobil kan, nah kayak gitu. Kalau dia mau belok ya pasti yang diambil kanan dulu ya, ambilnya kanan dulu nih, kayak gini contohnya nih kanan terus baru kiri, nah biar antara ban belakang sama ban ini tuh dapat itu, biar nggak nyangkut. Takutnya di sini aja nih parkirnya, atau depan lagi nggak apa-apa, biar antara ban belakang, takutnya di pinggir itu pas ada got atau apa kan ada lubang. Kalau lu nggak instingnya nggak main ya pasti ban belakang itu nyangkut. Karena kebanyakan orang yang ban belakangnya nyangkut itu ya karena itu dia main belok, asal belok-belok aja, dia nggak merhatiin belakangnya. Yang penting berarti langsung belok. Iya, yang penting ya, yang penting depannya masuk aja gitu, tapi nggak merhatiin ban belakangnya gitu. Kebanyakan itu truk-truk gede sih, yang karena dia juga panjang kan gitu. Oke gitu ya teman-teman. Ups. Nah, masukin satu lagi pelan-pelan. Ini AC-nya dingin banget. Aduh, mobil baru ini AC-nya dingin. Masukin gigi 2. Akan lu masukin gigi lu masih setirnya masih goyang.
kita harus goyang ya. Jangan ngegoyang. Dua kali putaran lagi. Pokoknya sejam. Pokoknya buat siapa aja yang mau belajar sama gua itu targetnya 1 jam harus bisa. karena gini ya teman-teman, orang ngajarin itu kadang mood-moodan loh. Kadang hari ini mood, besoknya lagi belum tentu mood. Jadi 1 jam itu harus ada kembangan. Oh, judulnya 1 jam belajar mobil 1 jam bisa. Keren ya kan? Ups. Oke, nah turun nih. Harus ada perkembangan. Nah, oke. Oke teman. Intinya gitu sih ya teman-teman, buat teman-teman yang di sana, kalau kita mau belajar segala sesuatu pun kalau kita memang IQ-nya main ya kan, pasti 1 jam juga bisa sih. Ini temen gue targetnya 1 jam pokoknya harus bisa. Ini alhamdulillah udah ada perkembangan, ini udah setengah jam ada perkembangan ya. Pokoknya 1 jam nanti untuk besoknya itu udah harus berani turun di jalan gitu ya. Di jalan raya itu. Yang penting nurut aja. Kalau nurut mau dengerin kata-kata yang mau orang yang mau ngajarin ya pasti oh iya rasanya gini pasti nyangkut di pikiran kita. Tapi kalau orang yang cuma hanya sekedar dengerin ya pasti bisanya bakal lama. Tapi kalau orang nurut pasti oh iya ya, tapi dibilangin sambil didengerin ya pasti bakal nyangkut di pikiran. Nggak bakal kepake lah ya. Nah, itu nih udah mulai lancar ya kan, nambah gigi udah mulai oke, tinggal parkir doang yang masih kaku ya. Iya, masih kaku ini parkirnya. Aduh. Masih Gimana nih bingung. ini komentarnya gimana nih? Lumayan sih ya ini ya. Maksudnya dari awal saya nggak bisa, ini jadi bisa. Tadinya saya takut loh bawa mobil, takut nabrak, takut kegores mobilnya. Tapi alhamdulillah ini lumayan sih udah ya, bisa lah. Setir mobilnya lepas juga bisa kayak gini nih. Kan gue bilang yang penting lu nurut, lu mau dengerin apa kata gua, lu pelajari dulu ya. Iya parkir, lu pelajarin dulu teorinya, lu pahamin dulu teorinya, masukin gigi itu kayak gimana, 1, 2, 3, 4 itu harus gimana, jaraknya juga harus lu pahamin. Nah setelah lu praktekin lu juga udah tahu oh iya harus kayak gini gitu. Jadi kalau untuk setir mah sama aja kayak bawa motor sih, bedanya kan ini roda 4 dan agak lebar juga kalau motor kan cuma lagi udah 1 jam mata lah kalau motor 1 jam ya udah bisa lah itu. Padahal lu sebelumnya juga belum pernah belajar mobil kan? Iya, belum pernah iya gitu. Ini parkir lagi ya. Iya. Ini kalau nggak salah gue ngajarin orang itu ini yang keberapa kalinya ya, ke-5 kalinya. Alhamdulillah pada bisa semua. Sekarang udah pada pro semua dah. Bahkan itu saudara itu aja si Subur itu yang gue ajarin, gue aja nggak pernah bawa Alphard, dia udah bawa Alphard dulu. Banyak kayak gitu. Ya kan lu dibelajar sama gue harus bisa bawa Pajero nih. Amin. Beli sendiri ya, tapi jangan nyupirin ya. Amin. Beli sendiri harus beli sendiri. Nih gue yang ngajarin nggak punya nih. Gimana nih? Ya masuk pelan-pelan lagi gitu. Harus ada perkembangan. Kan udah mulai bisa. Tuh pokoknya 1 jam belajar mobil bisa, tanpa kursus, tanpa belajar di kursus mobil. Ngomong-ngomong, saya mau nyoba parkir di situ ya. Ayo coba aja. Aduh, keren loh Bo. Ini 1 jam doang udah bisa ya kan. Jarang-jarang loh orang dibelajarin itu cepet bisa tuh, jarang banget. Kadang 1 kali, 2 kali, 3 kali aja belum tentu bisa. Nih lo masuk, nah lu lurusin gigi 1. Nah ini perumahan Grand Texin teman-teman.
maju lah, maju. Nah ini yang harus lu pelajarin kayak gini nih. Nah awas tuh depannya kena tuh ya kan, Kenapa? kena lah. Lu maju dulu sono, maju sono no. Nih kayak gini agak susah nih. Set. Op, Lurusin dulu ya. lurusin dulu setirnya. Lurusin, mundur, lurusin dulu, lurusin. Nah, sip. Oke, lurusin dulu. Awas, lurusin. Terus lurusin. Nah, baru belokin. Awas, bannya nyangkut. Lurusin dulu tadi. Udah lurus. Iya, pasti mati. Karena lu salah ambilnya. Majuin dulu. Ini majuin dulu berarti ya. Majuin dulu. Awas tuh depannya nyangkut. Nih yang kayak gini harus pelajari lo. Belokin kanan ya. Ini udah dibelokin. Udah pelan-pelan masuk, set, terus belok kiri terus. Op. Nah, tuh udah kayak gitu segitu aja setirnya lu belok. Pelan-pelan belokin kiri. Awas, lurus. Terus lurus dulu. Baru belok kiri langsung. Nah. Terus nggak apa-apa, udah ban. Terus belok kiri. Nah. Gitu. Nah, terus. Op. Mementok itu tadi ya berarti ya. Iya, makanya lu harus bisa nyimbangin kalau belok itu kayak gimana. Kalau kayak gini susah sih ya. Soalnya kalau baru-baru itu pasti susah. Nggak kelihatan maksudnya. Ban bawahnya itu nggak kelihatan. Makanya lu harus lihat spion kiri. Kenapa harus lihat spion itu? Gunanya buat ngelihat ban belakang. Ban kita itu dapat nggak? Itu. Udah cukup lah ya. Muter satu kali lagi nih. Udah pas banget 1 jam. 1 jam lebih. Gak usah lama-lama belajar sama gua mah, gak usah lama-lama, harus bisa. Nggak bisa suruh belajar sendiri lagi. Kan udah jalan udah enak nih. Nah udah enak nih. Udah enak. Ini udah lumayan ya. Udah lumayan. Udah bisa turun ke jalan raya pokoknya. Belum bisa ngimbanginnya ini. Ya kayak di sini aja kalau ada papasan mobil lah. Sama-sama kita di jalur masing-masing ya pasti dapat. Kalau bikin jalan juga kan udah diukur juga, nggak mungkin dia ngukur satu mobil doang. Biar kalau papasan itu nggak macet gitu. Jadi ada space masing-masing. Iya kan udah enak ya. Oke, 1 kali lagi. Ini putaran yang terakhir ya teman-teman. Alhamdulillah teman gue udah bisa. Bersyukur deh. Oke teman-teman, ini adalah putaran yang terakhir. Alhamdulillah teman gue tuh udah bisa lah, udah gue akuin udah bisa bawa mobil. Ini cuma kita butuh waktu 1 jam doang ya. 1 jam doang. Alhamdulillah teman gue juga diajarinnya, dia nurut juga sih apa yang gue suruh dia juga lakuin. Akhirnya dia juga bisa. Jadi intinya kalau kita mau bisa atau enggaknya itu tergantung kitanya juga ya teman-teman. Kalau kita egois gitu,
nggak mau dengerin apa kata orang lain, ya kita juga bisanya bakal lama. Tapi kalau kita mau dengerin yang lebih pengalaman, intinya yang lebih pengalaman, bisa udah lebih dulu kenal mobil lah intinya. ya intinya gitu ya kita harus bisa menghargai gitu loh apa dari kata dia, karena itu juga demi kebaikan kita juga. Ini alhamdulillah 1 jam udah bisa. Makanya buat teman-teman yang mau belajar Terima kasih. jangan pernah takut buat belajar, jangan takut intinya nabrak atau itu udah hal biasa ya. Kalau belum, intinya kalau kita belum pernah mencoba, kita nggak bakal bisa. Biasa itu karena terbiasa. Oke teman-teman, cukup sampai di sana untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian ya teman-teman. Saya Kamsi TV pamit. Bye. Saya pamit. Bye. Oke. Duh, hari ini libur nih, mumpung ada mobil nganggur nih kan, lumayan. Tapi nggak bisa mobil, gimana ya? Oh, ada teman saya tuh. Bang, minta ajarin mobil dong, lumayan nih daripada mobil nganggur. Sini dulu, gue lagi nge-game males. Bukan, kalau kayak gitu tuh teman tuh biasanya kalau udah punya bisa mobil minta diajarin nggak bisa. Dulunya gimana dia ya? Yang ngajarin siapa tuh? Mau ada mobil nganggur ya kan? Dia malah sibuk game tuh. Temen laknat kayak gini nih. Ntar dulu gue lagi males nge-game nih. Lagian juga masih panas sih. Ntar dulu Kan mumpung ada mobil nganggur bang. Tuh itu ya dulu dah, lu bersihin dulu mobilnya tuh. Masa iya harus bersih mobil dulu? Bersihin dulu mobilnya. Tar bentar lagi, ini masih jam 1, masih panas banget. Ini masih panas banget tuh ya. Tapi ya kan di dalam mobil ada AC bang, masa iya tetap panas? Tetap aja panas. Nanti dulu lu bersihin dulu tuh mobilnya. Kalau iya jadi lap-lap mobil. Kalau gampang, kalau lu belajar mobil gampang, syaratnya gampang. Apa? Lu pengen bisa kan? Pengen bisa nggak? Iya pengen bisa. Lu beliin gua rokok, kopi. Ya nggak? Ya sekarang daripada lu kursus ya kan, lu udah ngeluarin duit berapa lu kalau kursus? Ya kan, sama gua lu cukup beliin gua rokok sebungkus sama kopi, dijamin 1 jam bisa. Gitu ya. Duh, nggak ada duit lagi ya. Iya lo gajian baru kemarin. Gajian baru kemarin ilmu ya. Mahal men. Ya enggak, ilmu mahal. Nah, kalau temen kayak gitu tuh pasti. Lu bersihin dulu ada mobil, lu jangan beli rokok, kopi ya kan. Lagi gua lagi ngegame tanggung, ntar masih panas ini ya. Game mulu ya. Iya kalau ada kuota, kalau nggak ada kuota pakai wifi doang dia gratisan ya. Nggak modal ya dia mah. Padahal kemarin udah gajian. Kuota masih pakai wifi. Wifi-nya wifi kentang lagi. Lu beli rokok dulu baru ngajakin gua, baru gua mau. Gimana ya? Ini lagi ya. Otomatis ya. Ayo bang, ajarin mobil. Ntar beliin rokok deh habis beli dulu, ya kan? Beli rokok dulu sama kopi, baru gue mau jalan. Kesem banget nih dari tadi. Semua tuh comberan banyak. Comberan banyak, asem ya, ada rasanya comberan loh. Ya kalau mau bisa ya harus berkorban lah. Cuman modal 20.000 nggak ada 50.000 loh. Ya kan, jaminan bisa 1 jam. Coba lu kalau kursus berapa lo? Ya kan, berapa di sini di Tegal berapa kursus? Kursus paling murah 800-700. Tuh kan, 800 kan? Lu cuma beliin kopi doang sama aku nggak mau. Lu kebangetan lu. Bangetan lu. Ya ntar kalau udah bisa kan bisa dibeliin mobil ya. Beliin mobil sekalian gak usah rokok. Beliin mobil sekalian lu kursus berapa lu? 800 lu sama gue, lu cuma beliin rokok sama kopi lu, dijamin bisa lagi. Ya kan? Ya terserah lu, kalau pengen bisa ya lu beliin gue rokok sama kopi. Daripada lu ke kursus ya kan? Lu kursus berapa lu? Sama aja sih, belajarinnya sama aja kok. Masih sih sama sih. Ya, itu doang gitu ya. Lu rasain aja. Di kursus kayak gimana belajarnya sama aja. Nggak ada lu nanti dibego-begoin lagi. Masa sih bang? Nggak tahu juga sih. Udah harus nggak semuanya gitu ya. Lu rapin dulu tuh mobilnya, lu beliin rokok sama gue kopi, gue seduhin kopi. Gak usah seminggu. Beneran ya, lu nggak percaya. 1 jam bisa gitu. 1 jam ya kalau 1 jam bisa tergantung lu nya. Kalau lu nya cepat bisa ya bisa. Itu.
punya duit man, gimana ini jadi? Ya bukan punya duit tapi lu mah pelit, ya kan? Pengen belajar tapi nggak modal. Kan yang penting gratis. Ada loh orang kayak mencari gitu itu loh. gratis. Oke temen, ini saya ngerayu dia nggak bisa, harus beli rokok dulu ternyata teman-teman. Oke, saya mau beli rokok dulu ya teman-teman, bye. Oke temen, nih saya udah beli rokok nih di warung tadi. Harganya nggak tahu ini berapa ya, tadi lupa, sama koreknya satu sih. Ya mau gimana lagi teman, saya juga pengen belajar mobil, takutnya ntar satu taat kan punya mobil apa gimana kan, lumayan, maksudnya nggak usah setir mobil lagi, kursus lagi, ini kan gratis, mau gratis paling beli rokok satu doang, satu bungkus sama dia nih rokoknya nih. Ini yang isi berapa nih? 12 doang, lu pelit amat lu. Nah itu aja gratis lu belinya. Lu beli cuman yang isi 12 doang, lu kampret lu. Ya udah lu bikinin kopi lah. Suwe, udah dibeliin minta dibikinin ya. Ya udah lu bikin kopi dah. Temen laknat. Mau bisa enggak? Ya udah ntar saya bikinin dah. Ya udah bikin dulu. Sekarang apa nanti? Ya, sekarang lah lu bikin dulu kopi soalnya. Ya udah saya bikinin dulu ya teman-teman. Saya mau bikin ini dulu. Oke. Nah nih teman, saya lagi mau bikin kopi dulu nih buat temen laknat saya nih. Ternyata teman-teman kampret ternyata dia. Gasnya ada nggak dia? Ada tadi. Gasnya habis lagi kah? Gasnya habis. Ada tuh. Enggak ada tuh, habis gasnya. Tuh gimana nih ya, gasnya habis lagi. Kopinya mah ada tuh. Kopinya ada nih. Tuh kopinya ada dia. Tapi gasnya habis. Gimana ya? Suwe banget ya. Masa iya harus modal beli gas 80.000? Ya kali. Gasnya nggak ada ini, terus gimana ya? Tempat dia ini. Gasnya habis. Habis. Tuh kayaknya tadi ada aqua yang itu yang manis tuh kopi itu. Aja. Nah ini kopinya nggak ada teman, kopinya ada cuman gasnya yang nggak ada. Nah ini saya mau tanya dulu nih sama orangnya yang udah bisa mobil nih. Bang, belajar mobil itu gimana sih biar cepet bisanya gitu, gimana sih? Gampang. Gampangnya gimana, kan kita nggak tahu, maksudnya dalam hal arti gampang itu gimana maksudnya? Kalau belajar mobil itu tergantung orangnya. Kalau orangnya dibelajarin cepat bisa ya sehari aja juga udah bisa sih. Oh gitu ya. Kan mobil itu gede, nggak kayak motor. Kalau motor iya. Ya makanya lu pelajari sebelum lu praktek, lu pelajarin dulu teorinya, biasanya sih gitu. Lu pelajarin dulu teorinya, gigi, gas, kopling, semuanya tuh lu harus pelajarin dulu. Oh gitu ya. Iya, kalau mau cepat bisa, yang penting lu nurut. Ya kan, lu mau nurutin apa yang diperintah ya lu pasti bakal cepet bisa. Oh gitu. Intinya tergantung orangnya sih. Tergantung orang yang ngajarin apa yang diajarin. Iya. Tergantung orang yang ngajarin apa yang diajarin. Yang diajarin lah. Yang diajarin ya. Kalau yang ngajarin mau udah bisa gitu ya. Iya. Emang lu pengen belajar mobil, emang lu udah punya mobilnya belum? Nah ini kan belajar dulu, takutnya kan kita udah punya mobil, kita nggak bisa beli mobil. Dulu baru belajar. Ya kalau beli dulu ntar nggak bisa mobil nabrakin, yang penting kan dasarnya dulu gimana gitu kan, takutnya jadi supir ya kan. Kalau kita kan kalangan bawah mau jadi supir, takutnya kan jadi babu apa gitu kan, disuruh majikan bawa mobil. Agak sedikit trauma gua. Traumanya gimana maksudnya? Iya, soalnya dulu ada teman-teman gue yang gue belajarin tapi ya kayak gitu, sering-sering nyerempet. Oh, nabrak gitu, nyerempet sama nabrak. Nyerempet Oh, gitu. jadi trauma gitu, takut ngajarin orang lagi gitu ya. Lu pengen banget bisa mobil? Iya pengen banget sih, maksudnya sejam 2 jam lah bisa gitu lah. Kalau udah bisa lu nyewa mobil terus buat gaya-gayaan gitu. Iya gitu, rental ini apa-apa kan buat nggak bener nih, nggak gitu bener ya. nih orang kayak gini, nggak bener nih, asli beneran. Kalau udah bisa ngelunjak nih. Ntar yang penting kan punya duit intinya. nyewa mobil ya kan, nyewa mobil ntar buat gaya-gayaan terus ngajakin cewek. Ini biasanya kayak gitu nih orang kayak gitu. Saya emang nggak kayak gitu.
buat apaan belajar mobil? Kan takutnya kita kerjaan nggak lagi doang kan Mas. Takutnya kita ada Mau butuh yang ya, mau yang satu hari bisa apa 1 minggu? 1 hari bisa aja lah. Wani Piro. Tadi udah ada rokok tuh, kasih Rokok rokok tadi doang. sebungkus. Rokok doang. Sama korek plus korek tadi malahan kan. Biasanya kan yang dicari koreknya, rokoknya ada, ini mah nggak ada dua-duanya. Dua-duanya saya kasih. Wani Piro. Semua ada tarifnya men. Kalau mau sehari tidak, mau sehari bisa ada tarifnya. Daripada kalau ada tarif mah mending kau ini ya kursus aja ya. Coba kursus lu berapa? 1 bulan lu. Ya kan? Udah bayar sebulan. Mau belajar di mana? Di lapangan itu bisa. Masih ada lapangan? Nggak ada sih ya. Berarti di perumahan aja kali itu ya. Perumahan? Itu yang ini dekat nih. Rumah yang kosong mana? Rumah yang kosong? Ini nih dekatnya kan yang belum jadi. Grand Texan ya? Iya, Grand Texan itu dekat. Rame nggak di situ? Enggak, sepi kayaknya sih. Kalau saya lewat situ biasanya sepi dia. Di situ kalau jam Itu masih segini. panas banget. Aduh. Nanti aja sih, bentar hari libur apa? Ini kan libur. Mumpung libur maksudnya mobil nganggur tuh. Takutnya kan kalau kerja kan kita nggak sibuk kerja. Udah nanti nih, ini jam berapa nih? Jam 1 baru jam 1 sih. Ntar nunggu ademan dikit lah, setengah 3. Oh ini udah adem, itu kan masuk mobil ada AC-nya. Tinggal dipindahin aja AC-nya. Ada bensinnya nggak? Ada ya? Ada banyak bensin mah. Nah kalau nggak ada minta aja sama Pertamina. Ya udah nanti bentar boleh ngerokok. Kondisi apa? Kita tahu. Skip dingin please biar gue. Nah, teman, ini saya mau beresin mobil dulu. Kan kita namanya kita minjem, kita harus diberesin dulu. Setiap hari harus diberesin, dibersihin lah minimalannya, dilap-lap gitu biar nggak ada debunya, biar nggak kotor gitu. Biar kita biar orang kantor itu lihat mobil kita itu yang dibawa itu bersih terus gitu, nggak mengkilap terus. Nah jadi kalau misalkan kita kan saya ngerasa ini saya belum bisa mobil nih, jadi misalkan saya yang bersihin, jadi orang yang mau ngajarin saya itu mau gitu. Ini saya bersihin dulu nih, lap-lap dulu, mau ambil air dulu nih. Dikunci enggak ya? Oh dikunci, ini juga dikunci. Oh, udah ntar nih kita bersihin dulu ya teman ya. Ini paling debunya sih biar hilang aja sih sebenarnya, debu doang, kotornya enggak debu. Saya mau ambil ini dulu debu, ambil celemek ya namanya apa itu ya, oh itu tuh ini dulu yang bulu-bulu katanya nih, buat bulu-bulu, buat debunya biar nggak ada. Jadi kita bersihin dulu biar enak dilihat gitu. Nah ini tuh debunya banyak banget nih, debunya banyak nih. Kita bersihin dulu debunya, lumayan bersih. Kita bersihin dulu. Biasanya sih kalau pagi kita lap-lap, terus kalau ini kan kondisi udah libur nih, biasanya kalau pagi saya lap-lap tuh, pagi-pagi saya lap jam 7 saya lap-lap bersih-bersih biar kita pas jalan kerja itu bersih itu enak ini ya. Oke ini teman-teman udah ya, saya lap-lap nih teman-teman ya. Nanti kita rayu lagi teman saya teman-teman. Oke dibantu, tolong dibantu. Nah ini saya barang-barang udah saya keluarin semua nih, tinggal minta diajarin doang. Mobil udah rapi semua nih. Pintu tapnya ada maling, kita dulu. Nah saya mau minta diajarin dulu tuh sama teman saya. Bang, yo diajarin. Rokok udah saya kasih, mobil udah bersih, kopi udah saya kasih, udah selesai semua bang. Jam berapa sih? Ini jam 2, masih jam 2 sih. Jam 2? Iya. Udah yuk. Ayo, kita mau diajarin mobil nih berarti.
Ya, Ini jalanin mobil berarti ya? udah bersih semua belum? Udah bersih semua. Itu mobilnya udah bersih tuh. Mau aja lu udah males banget tuh lagi. Udah Mau bersih belajar di semua. mana? Di Grand Action aja tuh yang Grand Action ya? iya. Di Ini Grand masih Action. panas loh. Masih panas ya? Berarti bentar lagi aja nih bang ya belajarnya. Saya mah nurut, orang nggak bisa ya, jadi nurut aja sih saya. Bentar dulu, bentar lagi. Gue lagi tangguh lagi game nih, lagi Main game dia. Emang kalau orang main game itu susah kalau diganggu dia. Semuanya kalau susah kalau diganggu kalau lagi main game. Udah mandi belum? Mandi dulu sono. Kita mandi dulu berarti ya. Masa iya mau ini kok saya ini matanya ini ya menonjol gede banget ya. Ini cara ngilanginnya gimana ya? Ayo bang diajarin. Nanti dulu apa? Masih malas. Ini kalau suruh ngajarin juga malas dia, udah dikasih kopi, kasih rokok ya kan. Kurang baik apa saya? Udah minta rokok saya beliin, minta kopi saya bikinin ya kan. Ini suruh ngajarin males dia. Oh, males banget guys. Kalau ngajarin mobil itu paling males. Mending kalau bawa cewek, ini bawa bandot ya Allah. Aduh. Nanti dulu bentar lagi. Mood gue belum ada nih. Masih lemes banget. Nanti bentar lagi lah. Ya udah bentar lagi nih berarti ya. Nunggu semenit lagi kali ya. Iya, lu sabar aja. Kalau emang itu kalau mau bisa itu emang harus sabar. Iya. Gitu ya. Harus sabar. Tapi sabar kalau udah nggak sabar gimana? Kan sabar manusia ada batasnya. Ada sih yang bikin gue langsung semangat. Apa itu bang? Semuanya juga semangat semua kalau dikasih duit mah. Nih, semangat rasa semua, malas gitu. gue langsung hilang. Kalau lu udah ngeluarin duit dari dompet, lu kasih yang merah, lu langsung semangat gue aja bang. Semuanya juga semangat itu mah. Ada makannya enggak? Ntar makan enggak? Kalau makan tenang, ntar makan Makan di sampah aja nggak apa-apa. Makan enggak kan kalau habis itu apa nyupir itu kan capek kan, lapar juga kan. Ini kebetulan gue belum makan nih. Makan sate enak kan. Enak ya, sate kambing enak kayaknya. Kemarin Nah baru iya tuh, kemarin gue belum nyate. enak Kalau ya, mau enak. nanti, tapi harus ada DP dulu, DP. Gitu DP ya. dulu, iya. Ntar takutnya biasanya orang kalau itu manisnya doang kalau yang butuh. Ntar kalau udah bisa ntar lupa. Gitu ya. Ntar Saya emang enggak bilangnya kayaknya. bodo amat, ntar bilangnya bodo amat udah bisa ini. Kan semuanya pasti kayak gitu. Makanya gua maunya DP dulu. Kalau DP dulu. Tadi kan udah dikasih rokok, udah dikasih Rokok kopi. mah cuma 20.000 doang. 20.000 juga duit, emang daun. Iya kan gak sesuai ya kan. Kalau motor nggak apa-apa, ini mobil loh, kelasnya udah beda. Motor mau diminta buat bayar ini kursus motor. Aduh, makanya dulu DP dulu buat makan sate, nanti baru kita jalan langsung jalan deh. Gimana? Ya udah ntar dulu, maksudnya pinterin dulu. Pinterin dulu. Udah, gue bilang dijamin bisa, nggak usah butuh waktu lama, 1 jam aja deh. 1 jam. Lu nggak percaya sih? Lu percaya nggak kalau 1 jam bisa? Nggak percaya saya. Ya bisa, nggaknya tergantung lu nya. Kalau gua 1 jam harus bisa. Kalau nggak bisa, gua nggak mau ngajarin lagi. Suwe. Ya iyalah, malas lu. Berarti kalau mau ngajakin ya harus beliin 2 rokok lagi. Nah, tadi kan udah dibeliin rokok. Masa Iya, minta nanti rokok misalnya lagi? kalau kan gue target nanti 1 jam nih, dari jam 3 sampai jam 4. jam 4 nih. Kalau misal lu nggak bisa, berarti ya udah, berarti lu harus Bur gitu. ya iyalah pur lah, udah nggak mau lagi. Berarti Kalau lu mau ini mengajak lagi ya berarti harus beliin gue rokok lagi. Suwe. Gitu. Berarti kesempatan lu cuma 1 jam. Bosen lo muter-muter doang ya kan, 1 jam. Iya sih. Kayak orang gila. Memanfaatkan situasi nih anak Ya, berarti 1 ini. jam. Pokoknya 1 jam gue beri waktu, nanti 1 jam lu harus bisa. Kalau nggak bisa ya udah, aku nggak mau ngajarin lagi. Gimana? Jahat banget berarti ya. Iyalah, Niat dunia keras. Kejam men. nggak punya duit nggak makan gitu ya. Iyalah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini itu mahal loh. Gitu ya. Lu mah mending ada yang dulu gue nggak ada yang ngajarin pan. Gue dulu nggak ada yang ngajarin. Gue bisa sendiri. Belajar sendiri gue.
Ya, sekarang mau minta belajar aja dikasih unjuknya kemana, ke kursus. Gua nanya kursus berapa di Jakarta 1 juta ya, sendiri ya paling kan. sekarang paling murah 2 juta. Ya kan itu, lu tahu, Iya. lu cuma beli rokok 1 bungkus doang, hitungan banget lu. Ya udah Bang, ntar saya beliin lagi deh. Ya udah, kasih Bang ya. Ntar diajarin, oke Bang. Oke, Makasih. siap.